Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Halo, selamat pagi. Senang sekali kita berjumpa dalam Ruang Publik KBR. Pada pagi hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, berkendara sambil melihat kekayaan Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan alam dan budaya yang sangat beragam dan menakjubkan pastinya. Sebagai negara dengan belasan ribu pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, Indonesia terkenal dengan kekayaan alamnya juga. Berbagai macam flora dan fauna membuat Indonesia menjadi negara yang spesial dan menjadi tujuan wisata bagi warga lokal maupun mancanegara. Indonesia juga memiliki keanekaragaman budaya yang sangat kaya, yang terlihat dari berbagai macam tradisi dan adat istiadat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, di setiap daerah di Indonesia ini punya ciri khas masing-masing, baik dalam seni tari, musik, kerajinan tangan, bahasa, dan juga kuliner. Selain itu, Indonesia juga memiliki beragam agama dan keyakinan. Dengan kemajemukan ini, tidak salah jika Indonesia memegang teguh semboyan Bhinneka Tunggal Ika untuk tetap menjaga persatuan dalam keberagaman yang ada. Bagaimana rasanya berkeliling Indonesia menggunakan motor? Serta apa yang menjadi tantangan dan nilai-nilai yang didapatkan saat menjelajah Indonesia dengan motor ini? Kita akan perbincangkan lebih dalam soal ini. Ini adalah bahasan yang sangat menarik di Ruang Publik KBR yang tentunya bisa Anda simak di 100 radio jaringan KBR yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. Dan untuk Anda yang berada di kota Jakarta dapat mendengarkan kami di 104,2 MS3 FM atau live streaming via website kbr.id dan juga YouTube Berita KBR. Nah, senang sekali di studio pagi hari ini kita sudah bersama-sama dengan Christian Hansen. Ini adalah seorang YouTuber yang terkenal ya di Indonesia dan di negara-negara lainnya tentu saja. Langsung saja kita sapa. Halo Christian. Halo, very nice to meet you. Nice to meet you, senang sekali ya. Selamat datang di studio KBR Jakarta. Terima kasih banyak. Dan terima kasih sudah meluangkan waktunya ya di tengah kesibukannya Christian sebagai YouTuber. Dan juga tentunya terima kasih juga buat Anda yang sudah menyaksikan kami dan tetap menyaksikan kami karena kita akan ngobrol banyak tentang Christian. Kita akan berkenalan dengan Christian dan apa sih yang dia lakukan sebagai YouTuber saat ini tentunya di Indonesia ya. Nah, pertama-tama Christian atau biasa aku sapa Chris aja kali ya. Atau Mas Chris? Mas Chris cukup. Mas Chris ya, Chris nice. Oke, nah Mas Chris ini punya nama Indonesia juga ternyata ya. Iya. Itu dikasih nama sama siapa tuh? Jadi saya dulu saya bikin seperti like a poll on YouTube polling dan saya ya? polling dan saya tanya subscriber saya, mungkin ada special nama untuk saya bisa bantu saya. I wanted to make kind of like Indonesian name, you know. Oke. Dan ada rekomendasi untuk Kristianto Hantoro karena itu nama Jawa dan artinya the Christian from the north, and yeah, that's me. Oke, jadi nama Indonesianya Mas Chris ini adalah Kristianto Hantoro ya. Nice banget. Nah, kalau misalnya untuk subscriber di YouTube-nya sendiri, Chris ini sudah mempunyai lebih dari 237.000 subscriber di channel YouTube-nya ya. Yap, betul. Oke. Nah, sejak kapan sih sebenarnya kamu memulai channel YouTube ini, Mas Chris? Jadi saya mulai channel saya tahun 2021 Desember 14 ya. That's when I upload my first YouTube video. Oke, jadi pas Desember 2021 ya. Udah 2 tahun ya. Iya betul sekali. Hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun. Ya. Dan itu pertama kali kamu masih ingat gak sih apa yang kamu upload di YouTube kamu? What's the first video that you uploaded? Video pertama. YouTube? Oh iya. Jadi waktu saya upload video saya pertama, saya bikin video waktu saya ngomong sedikit tentang gimana hidup di Jakarta waktu ada pandemi karena dulu saya WFH untuk 8 bulan dalam apartemen saya dan saya bosen sekali, jadi saya ngomong ya gimana rasanya itu dan
I spent almost 1 month making one video because I wanted to be good, you know. And waktu saya nonton video itu hari ini saya pikir, waduh. How do you feel? Oh, it's so bad. But you have to upload one video, you know, if you want to start as YouTuber. Oke, jadi pesan buat kita semua yang mendengarkan, kalau mau jadi YouTuber yang oke banget dan terkenal seperti Christian saat ini, kalian paling tidak harus upload 1 video ya. Harus mulai, you know. Iya. Kalau tidak mulai, then you will never jadi YouTuber, you know. Kalau nggak sekarang, kapan lagi ya? Gitu nggak, Chris? Nah, kemudian untuk sebelum Chris memutuskan untuk jadi seorang YouTuber, apa yang Chris lakukan? Kegiatan apa? What have you done before you being a YouTuber? Oh, jadi sebelum YouTube saya punya kerjaan logistik. Saya sudah kerja di Denmark, Amerika, Afrika, Turki, Spain, Cyprus, dan 2020 sebelum pandemik ya, saya punya offer for working in Jakarta as a business development manager. Ya, jadi logistik. Oke, jadi Chris ini sebelum jadi YouTuber full time, dia bekerja di satu perusahaan logistik multinasional di Indonesia. No, saya kerja dengan perusahaan namanya DSV. Dan saya kerja di IFC, International Finance Center di Sudirman. Oke, jadi kantornya nggak terlalu jauh juga ya dari kantor KBR. Nah, oke. Lalu Chris, sejak awal apakah kamu sudah menggunakan motor untuk kamu traveling dan buat video vlog di YouTube kamu? Are you using your motorcycle from the first time you uploaded your traveling video on YouTube? Oh, enggak, karena saya bikin video dari apartemen aja ya, dan saya sudah mulai keliling pakai motor. Saya belajar gimana pakai motor di Indonesia ya. Dan my first trip I go to Bogor, kota hujan, dan I open my eyes, I see the rice fields, and I was like, wow, ini luar biasa, the most beautiful thing I've ever seen. And I think, okay, I have to show this to someone, you know. And then I have an idea. I'm thinking, okay, mungkin saya bikin YouTube channel tentang keliling Indonesia pakai motor. Yeah, that's how it starts. What was your motorcycle from the first time? Oh, the first one. Yeah. It was a Yamaha MT-25. Okay. Yeah, and funny story. Waktu saya mau beli motor ya, saya cari online dan saya pakai apa namanya? OLX. OLX. Dan I found the Yamaha MT-25 and saya ketemu dengan seller ya. And I think, wow, it looks so cool. And then dia tanya, Chris mau test ride sebelum bayar ya? But the problem is, saya tidak tahu gimana pakai motor. How to drive So motorcycle. I tell him, no, enggak usah. And he's like, harus test ride. And I was like, okay, sedikit takut ya. Okay. So, but I survive. Ya, jadi pertama kali Chris mencoba untuk traveling dengan motor ini menggunakan motor tersebut ya. Dan kalau misalnya untuk channel YouTube-nya Chris sendiri, aku melihat bahwa Chris punya judul Indonesia from a Motorcycle, ya, on your YouTube. Kenapa sih kamu memutuskan untuk mengeksplor Indonesia, Chris? Oh, what inspired me to explore Indonesia? Why Indonesia? Nah, jadi saya sudah pernah 42 negara ya. Saya sudah kerja dan tinggal di 8 beda negara ya. Tapi menurut saya pikir di Indonesia ada semua. Ada gunung, danau, pantai, pulau, semua. Dan Indonesia besar sekali. The 4th largest country in the world, right? Yeah. So I want to share it, you know. And when I first waktu saya mulai keliling Jawa pakai motor saya, pertama saya pikir, saya harus share ini dengan teman saya dari Amerika, dari Spain, dari Afrika, dari Denmark.
Jadi it's the beauty of Indonesia that really inspire me. Tapi ada one more thing paling penting, karena waktu saya mulai keliling Jawa, I meet many people dari kampung ya. Okay. Dan semua orang saya ketemu waktu saya keliling selalu sopan, selalu senang, selalu mau bantu saya. Mas, mau ngopi, mau makan, udah makan. Makan pisang goreng. Makan Chris, pisang you goreng. like? I love it. Okay. So most important thing that inspired me to travel Indonesia is because it's aman, it's safe, you know. Safe. Yeah. And the people are nice, polite, Always, kind. selalu. Ya. Oke. Nah, kalau selama Chris perjalanan ya, sudah beberapa provinsi yang Chris apa namanya? Yeah. Provinces? Yes. How many provinces? Udah saya pikir 14 atau 15. Tapi untuk perjalanan saya dari Sabang sampai Merauke hanya 11. 11. Yeah, for my big journey ya. Oke. Yeah. Nah, dari ke-11 provinsi yang Chris sudah lewati, pengalaman yang paling berkesan untuk Chris seperti apa? Atau di wilayah mana yang Chris merasa ini paling berkesan nih? Oh, you mean like make the biggest impression or? Yes. Oh, susah sekali karena So many. ada banyak bagus para wisata, many good. Just tempat. one of them. Oh, I would say apa ya? Mungkin Sumbar. Sumatera Barat? Sumatera Barat? Ya. Waktu saya pergi ke Sumatera Barat, saya pergi ke Padang dulu, pakai kapal 4,5 jam ke Pulau Siberut. Dan I just watched that video when you are in Siberut. Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Yeah. Okay. Tell us what's the apa hal yang paling mengesankan di Pulau Siberut? Jadi Pulau Siberut is famous sekali for its beaches ya, Mentawai, surfing. Ada banyak orang foreigners, bule ya. Bule. They go to Mentawai every year for surfing. Nah, tapi if you want to go inside of the jungle, bisa ketemu suku Mentawai. And they live like hundreds of years back in time. Tidak ada listrik, you know. Semua mau makan bisa ambil dari hutan, you know. It's so much traditional way of living. They have rituals and mereka bikin. You have a tattoo from Mentawai, right? Nah, ya, mereka bikin tattoo tradisional pakai bambu. Wow. Yeah. Yes. Jadi ya, luar biasa, very exceptional experience. Jadi Mentawai adalah salah satu tempat yang berkesan untuk Chris selama 11 provinsi yang sudah didatangin ini ya. Tapi sebelumnya Chris, sebelum kita lanjut untuk berbincang-bincang, ngobrol, kita akan jeda terlebih dahulu. Jeda iklan. We have commercial break. Iya, sure. Iklan dulu. Yes, iklan dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Publik KBR dan kami akan lanjutkan setelah ini. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR. See you guys. Terima kasih. After just 15 minutes of riding without any road signs or any signal, I was completely lost. Fuck, it's hot. I'm getting chills. But it definitely looks like I'm driving the wrong way. Wild dogs. So cute, but they're definitely not used to talking to humans. Hi. So cute. Can I take you with me on my trip?
Oh, there's a truck. Follow the truck. Okay. All right. Let's follow the truck. Come on, Bridge. Hold. Yes. No problem. Let's go. Halo guys. Malaysia, kiri. Hah? Kiri. Lurus aja. Oke. Makasih ya. Oke guys, let's go. Wow, okay. This is a decent road. No problem. Oh my God, this is awesome. Nothing but a dirt road ahead of us. Good times and potentially a heat stroke. Yeah. This road is actually now a lot easier than I would have expected. But guys, imagine this. Everything around us right now is palm oil plantations. All of this used to be natural deep forest, and it's been cleared, all of it, just to make palm oil so that we can use palm oil in shampoo, Nutella, a ton of candy, chocolates, candles. Isn't it crazy to think about? As far as my eye can see right now, it's just palm oil trees. I haven't been inside of a plantation like this before, like deep in. It kind of put things into perspective a little bit, you know? If there's one thing I really appreciate during these kind of journeys, it's simply remembering to stop and to be grateful for where I am and for the things I get to see. And I was not alone, because shortly after, I ran into some of the field workers. Tahu, dekat border ya, Malaysia, Indonesia. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Ya, masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR bersama Christian Hansen. Ini seorang YouTuber yang memutuskan untuk mengeksplor Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke dengan kendaraan motornya. Dan kita membahas tema hari ini, berkendara sambil melihat kekayaan Indonesia. Ruang Publik KBR ini bisa Anda simak di 100 radio jaringan KBR yang tersebar di seluruh Indonesia mulai dari Aceh sampai Papua. Dan untuk Anda yang berada di kota Jakarta dapat mendengarkan kami di 104,2 MS3 FM atau live streaming via website kbr.id dan YouTube Berita KBR. Nah, Chris, Mas Chris, nih kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Yep. Sebenarnya siapa sih Chris yang menginspirasi kamu, memotivasi kamu untuk menyukai traveling ini dan membuat YouTube? So my inspiration for building the YouTube and traveling, or Yes. dua-duanya? Okay. Both of them. Jadi my inspiration untuk jadi YouTuber, oh ya susah ya. I think my motivation was the freedom, Okay. you know, to jadi my own boss. Yeah. I'm very creative, you know. I wake up 5 o'clock every morning. I have so many ideas. When I go to bed at night, you know, it's almost difficult for me to sleep because so many ideas in my head. I have to write them down, you know. But in terms of traveling Indonesia, you know, it's I think really the inspiration for me was realizing, learning how big Indonesia really is. You know, sebelum saya pergi ke Jakarta the first time ya, saya tidak tahu tentang Indonesia. And I think masih ada banyak orang di Eropa, di Amerika, mereka tidak tahu a lot tentang Indonesia. Mereka tahu Bali. Masih ada teman saya waktu saya pulang kampung ya, dan saya tanya mereka, oh ya apa kabar, oh ya baik-baik, dan mereka tanya saya, oh gimana Thailand? Saya bilang, Thailand? Ya, kamu masih tinggal di Thailand ya? Enggak,
Indonesia. Oh, Bali. Nana, enggak, Indonesia. Because most of the foreigner knows Bali more than Indonesia. Ya. Jadi mungkin dengan YouTube channel saya mereka bisa belajar tentang Sumatera, Kalimantan, semua Indonesia juga. Iya, betul. Jadi kebanyakan orang asing itu mengetahui Bali lebih daripada Indonesianya sendiri, seperti itu. Iya. Dan Chris ini sudah cukup lama juga di Indonesia dan bahasa Indonesia juga cukup fasih ya ternyata ya. Masih belajar. Masih belajar. Makasih. Dan akan terus belajar bahasa daerah juga nih, karena Chris akan menjelajah ke wilayah-wilayah lain di Indonesia, begitu ya Chris ya. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang support sistemnya Chris nih, siapa sih support system, siapa saja yang membuat Chris nih tetap bersemangat untuk traveling ke Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke? Who is your support system for doing this? Oh, jadi dulu waktu saya mulai perjalanan saya tidak ada seperti support, nggak ada sponsor. Ada keluarga saya, ibu saya dari Denmark, bapak saya punya adik juga. Mereka masih di Jakarta, di Denmark negara saya ya. Tapi before I begin, I have so much motivation to get started. Jadi saya bikin preparasi untuk 1 tahun ya. Sebelum saya mulai perjalanan saya harus belajar. Gimana pakai motor, gimana camping, gimana, what can you eat when you're out traveling, do you need to bring obat, and something like this, Jadi, the preparation was long, and now, because it's becoming successful, ada more companies coming to support ya. Oke, jadi kalau Christian ini tadinya untuk memulai itu nggak ada support dari mana-mana, hanya motivasi diri sendiri ya. Tapi sekarang setelah Christian memiliki banyak subscriber, setelah sukses, jadi banyak perusahaan-perusahaan, vendor-vendor yang support Christian untuk bikin YouTube ya, atau kayak berkolaborasi ya. Iya, seperti itu. Ya. Iya, sekarang saya jadi brand ambassador untuk KTM dan Husqvarna Indonesia. Saya punya kolaborasi dengan television station C Today News. So my program is playing Monday to Friday on television as well. Dan saya punya sponsor for oil, Oil, ya. Yeah, oil sponsor. But I have to remember to say one thing when you said about support before. Yes. Actually, waktu saya masih kerja di kantor di Jakarta ya, saya punya colleague bahasa Indonesianya. Colleague, so we kerja bersama. Rekan kerja. Yeah, exactly. Teman saya namanya Rizal ya. Dan Rizal, we have college named Rizal too in here. Oh yeah? He's a host. Oh, he's a host. Yeah, but no, he's not here. Okay. My friend's name is Rizal Fadila, and saya ngomong dengan dia waktu kami masih di kantor ya, dan saya tanya dia, saya tidak tahu, saya sedikit takut untuk mulai YouTube channel, dan dia motivate me as well. Dia bilang, Chris, I believe in you, you can do it. It will be hard, but you can do it. So, in case Rizal is listening, then bro, God bless you for all your support. Yeah. He's pasti orang baik, Yeah, He's like brother to me now. Dia percaya sekali bahwa Chris mampu ya untuk mewujudkan harapannya jadi YouTuber, dan sekarang memang terwujud gitu ya berkat dukungan dari Mas Rizal tadi. Iya. Nah, kemudian tadi Chris juga bahas tentang persiapan selama 1 tahun nih ya. Sebelum you traveling around Indonesia, you have to prepare it 1 year. Iya. Ya, itu seperti apa sih? Adakah persiapan khusus? Is there any special preparation for you? Ada. There's a lot. Saya harus dulu saya harus belajar gimana edit video, gimana recording, pakai kamera apa, harus beli baterai, harus beli tripod. So many things to learn ya. Dan dulu I don't know anything about making video. I remember waktu saya bikin video pertama saya punya tripod di apartemen saya ya. Saya sudah bikin script. Dan waktu saya press record, wah, saya lupa semua.
I just look in the camera blank, you know, like, siapa nama saya? John, you know, I forget everything. So yeah, for 1 year saya harus belajar gimana edit video, about motorcycle equipment. I have to learn everything. So a lot of preparation. Do you remember where the place that you learn motorcycle at first? Kamu masih ingat nggak tempat kamu belajar motor di Jakarta atau di mana gitu pertama Oh kali? yeah, in the streets in Sudirman. Di Sudirman. Ini mungkin orang-orang sekitar ya, orang-orang Jakarta, ini bule mana nih naik motor nih gitu ya. Oh, I was so afraid, you know, because macet di Jakarta beda sekali dari negara saya, you know. So many Yeah. motorcycle, right? Banyak. Banyak sekali, bahkan lebih banyak dari mobil ya. Ya, dan itu juga inspirasi untuk saya untuk mulai perjalanan saya karena waktu saya masih kerja di kantor di Sudirman, saya kerja di lantai lantai 17. Oke. Nah, setiap hari I would be working on my laptop and looking out the window, you know, overlooking Sudirman. And I would see so many bikes, and every afternoon all I could think about, wow, imagine if one day I can just be riding on a bike here in Indonesia as well and going all over, you know. It was, for me, I was seeing freedom, you know. Oke. Yeah, from my little office box, you know. Iya. Jadi ini Chris ini dulu waktu masih bekerja di salah satu perusahaan di Sudirman, dia bekerja dari lantai 17 dan ketika dia melihat ke bawah banyak sekali motor ya, dan itu salah satu hal yang menginspirasi dia untuk bisa keliling Indonesia dengan motor. Nah, kalau sejauh ini Chris, ada nggak sih tempat wisata atau pesona alam yang membuat Chris tuh terpesona di sepanjang perjalanannya Chris? In terms of, sorry, mention that again. Okay, beautiful place in Indonesia that you think that it is the most beautiful. Wah, ya tapi susah sekali karena ada banyak. Okay, now you can choose two. Kamu bisa pilih dua aja sekarang. Dua ya. Oke, dua. Gunung Kerinci di Jambi. Jambi. Waktu saya di Jambi, saya hiking Gunung Kerinci to the puncak ya. By yourself? Oh, ada dengan tour guide ya. Oke, dengan tour guide, baik. Ya, kalau sendiri bahaya. Oke. Oh, Gunung Kerinci dan juga I think one of the most beautiful things I've ever seen is waktu saya inap dengan suku Dayak Iban di Kalbar. Di Kalbar ada desa namanya Sungai Utek. Sungai Utek. Nah, mereka tinggal bersama, 300 orang tinggal bersama di satu rumah panjang. Itu 300 orang? 300 orang di dalam satu rumah panjang. Wow. Rumah panjang itu 217 meter long ya. Oke. And they have been living like this together for hundreds of years. Mereka seperti satu keluarga besar. Mereka bawa makan dari ladang setiap hari, mereka makan bersama, kerja bersama, they take care of each other's kids. It's mereka punya banyak beda ritual. It's all about living happy natural life together with the forest. It's one of most beautiful places I've ever seen. Oke, jadi selain tadi Gunung Kerinci, ada juga satu suku tadi, apa tadi namanya Chris? Suku Dayak Iban. Suku Dayak Iban. Ya, itu namanya di Sungai Utek. Sungai Utik. Nah, itu ada suku di sana. Mereka hidup di dalam satu rumah yang ukuran panjangnya lebih dari 200 meter dan diisi oleh 300 keluarga ya. Atau 300 orang. 300 orang. 300 orang. Ya. Dan mereka saling menjaga satu sama lain. Mereka hidup berdampingan dengan alam seperti itu. Nah, kemudian Chris, untuk pengalaman kamu selama naik motor keliling Indonesia nih, seperti apa pengalaman yang kamu dapatkan selama menjelajah dengan motor ini? If there have been like a problem or how? What do you say? Bisa problemnya, bisa hal yang menyenangkan. Yeah, jadi I've been super lucky, and this is also why I encourage people to travel Indonesia because it's very safe and belum ada
problem, nggak ada masalah, you know. Kalau ada sedikit problem dengan motor saya, ya nggak apa-apa, ora popo. Ada teman dekat mau bantu ya. Ora popo ya. Ora popo. Semua orang bisa memberikan pertolongan ya kepada Chris. Kalau misalnya kamu have a problem with your motorcycle or something, ya. Dan setiap kali ada seperti situation waktu saya pikir, oh mungkin itu sedikit bahaya atau oh saya sedikit takut di sini. Every time it turned out to be nothing, you know. I have worry, but it turned out I was just no problem lah, you know. So I feel very safe even though I travel alone every day. Oke, jadi Chris ini merasa aman ya selama dia berkeliling Indonesia dengan motornya, karena ketika dalam masalah pun ada aja pertolongan dari orang-orang ya yang ada di sekitar situ. Nah, tapi Chris, sebelum kita lanjut kita harus jeda dulu, jeda iklan. Ya. Kita akan kembali lagi saudara di Ruang Publik KBR setelah ini. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR. What's up, you guys, and welcome back to the channel. My name is Christian Hansen, and welcome to a brand new series called Kalimantan from a Motorcycle. This morning, I'm standing right in front of the Karimata Strait, which connects the South China Sea with the Javanese Sea. This is where Machan came in yesterday with the ferry, going up through the Kapuas River into Pontianak port. And the Kapuas River actually stretches 1,146 kilometers past Pontianak into central Kalimantan, making it the world's longest island river. So now let's get out there, let's start exploring Pontianak and West Kalimantan, the 8th province on this channel. Let's get to it. Alright guys, so Machan has finally arrived here in Pontianak, and it's taken about 2 days from Jakarta here to Pontianak with the ferry. So now Sutaride has been kind enough to take Machan all the way from the port and here to my hotel, Maestro Hotel. So massive shout out to Sutaride. Thank you so much guys for always supporting my journey. If you guys are ever in need of towing, these are the guys you want to take care of your bike. It's very professional, it's very safe, and they have my highest recommendation. And now phase 2 can finally begin. Terima kasih ya. Let's go touring. Alright guys, so this morning I came out actually just to get some drone footage of the harbor. So I came out to this small area called Gangjar Mai. It's kind of like maybe a small village, but on beams over the water, and apparently it's quite a cheap area to live, but it has a beautiful view over the Kapuas River. I love to stop at places like this when I shoot with the drone, where it's a place where it's quiet, and this is the first time ever they have seen a foreigner come here. So they're super excited. They're super excited to see Machan, and they every time I pull out the camera, they're just going crazy, you know. The plan is now that I'm gonna go to a very famous coffee shop just to try the coffee, because apparently it's really, really good here in Pontianak. So let's head back into the city and get some coffee. Wow, I'm telling you guys, Machan is getting a lot of looks here in the traffic in Pontianak. It's crazy. But it's also, it stands out quite a bit. It's a big bike. Oh, listen to this. Oh, nice! Good morning guys, it's another beautiful day here in Indonesia, and this morning I am at ASEAN Coffee. It's one of the hot spots, one of the most famous places here in the city because of its coffee. As we all know, coffee and rokok is very popular here in Indonesia, and this place opened in 1959. So it's one of the oldest. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Ya, masih Anda simak Ruang Publik KBR bersama Christian Hansen dan kita akan masih membahas tema berkendara sambil melihat kekayaan Indonesia. Kami mengingatkan Anda bahwa Ruang Publik KBR ini bisa disimak di 100 radio jaringan KBR yang ada di seluruh Indonesia, tersebar dari Aceh sampai Papua. Dan untuk Anda yang berada di kota Jakarta dapat mendengarkan kami di 104,2 MS3 FM atau live streaming via websitenya kbr.id dan juga di YouTube Berita KBR. Masih bersama kita nih Mas Chris as a YouTuber ya. YouTuber yang tinggal di Indonesia saat ini dan ingin menjelajah dari Sabang sampai Merauke. Ini keren banget sih sebenarnya. Kalau misalnya dipikir-pikir tidak banyak orang asing ya, atau kita sebutnya bule, itu yang menjelajah Indonesia apalagi menggunakan motor seperti yang Mas Chris lakukan saat ini ya. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang masyarakat di sekitar yang pernah dikunjungi oleh Mas Chris ini, seperti apa sih respon mereka ketika menyaksikan Mas Chris langsung nih naik motor ke daerah mereka? Wow sih, tanggapan mereka excited kah atau seperti apa? Ya, kalau saya pakai bahasa Jaksel, I would say, oh mereka excited banget. Excited banget ya, like gitu. Ya, mereka selalu senang waktu saya pergi ke daerah mereka ya. I think it was like 2 months ago, I was driving in Kalteng ya, and I get to small kampung. Dan mereka punya seperti birthday atau family event. Dan I drive past them, right? Dan mereka seperti, oh halo kesini. Minta kamu mampir ya ke acara mereka. Dan sudah sore dan saya mau ke hotel, tapi saya pikir putar balik ya. I go to them and they go crazy, like they ada make banyak a video with you. Mereka bikin video, ada banyak cewek juga mereka seperti like gigit-gigit jari, ganteng banget gitu. Jumping up and down. And this is one of the reasons why it's so nice to travel around Indonesia. Setiap hari I feel welcome, when I come to a new city. And they are always interested. Dari mana? Siapa namanya? Suka makan apa? All the same question, Iya. Aku melihat di salah satu video Chris waktu di Kalimantan ya, itu kamu you buy a banana and you give it away to children there. Ya. Kamu memberikan pisang-pisang yang kamu beli itu ke adik-adik di sana ya? Ya, karena saya mau beli snack ya. Saya selalu lapar waktu saya jalan dan saya mau bayar pisang dan untuk 2,5 kilo hanya 15.000. Jadi saya pikir saya beli semua dan nanti saya kasih sedikit ya. And it was a very good day. Iya, dan mereka senang sekali. You like banana so much? I like banana. Tapi setelah saya sudah makan 10 banana, sudah kenyang. Chris, 10 itu banyak loh. Saya kenyang sekali dan saya pikir saya harus kasih, give it away, Nah, kalau misalnya untuk pengalaman, kita ngobrolin pengalaman Chris selama traveling dengan motor ini, ada nggak kejadian yang tidak menyenangkan saat bertualang lewat darat nih Chris? Bisa diceritakan? Tidak ada banyak experience seperti itu. Hanya ada satu experience waktu saya, pasti takut ya. It was one of my first travels in Java dan saya pakai Yamaha MT25 ya, dan saya driving to Ciletu Geopark. Ciletu, ya. Indah sekali di sana. Dan in the evening I have been sleeping on top of the mountain. And in the morning saya mau cari sarapan ya. Jadi saya bawa semua barang-barang saya cari resto, ibu punya seperti small warung ya. Iya, warung kecil gitu ya. Warung kecil dan mungkin jam 7 atau jam 8 pagi saya sudah pesan makanan dan saya mulai unpacking semua barang-barang saya ya, karena the day before ada hujan besar, jadi basah ya. Jadi saya mulai unpacking. Dan I put my wallet di sana, drone saya di sana,
kamera di sana karena I'm the only one in the restaurant ya, hanya saya di resto. Nah, suddenly ada 4 orang ke resto juga ya, dan saya pikir, oh kamera saya di sana, HP saya di sana, oh saya harus ambil semua ya. Saya sedikit takut karena HP saya mahal, kamera saya mahal. Dan ada satu orang, he come up to me ya, dan dia bilang, oh halo, berapa harganya drone itu? Saya bilang, murah lah, KW dari Cina. Dia bilang, oh. Dan dia tanya, oh kamera itu berapa harganya? Saya bilang, itu bukan kamera saya, itu bapak saya, udah lama. Old ya. Nah, dan dia look at me, he open his bag, and he pull out a pistol. Dia menunjukkan sebuah pistol ke kamu, and then I get scared, you know. I'm looking at him. Dan dia bilang, lihat ini. Ya, lihat ini. Aman, saya polisi. He just want me to show his pistol. He's proud, you know, because he's police. Aduh, Chris, waktu itu tuh udah panik ya sebenarnya ya, saudara. Tapi pas tahu kalau dia polisi dan dia cuma mau nunjukin pistolnya, Chris jadi merasa oke, lega ya. Aman ya. Udah bisa bernafas lega ya. And then after that, apa yang terjadi lalu setelah itu? Kami makan bersama. Oke. Jadi ngobrol ya? Ngobrol, sama makan bersama. Ya? Ya, ngopi, rokok. Ya. Oke. Nah, lalu kemudian apa sih, Chris, nilai-nilai kehidupan atau budaya yang bisa Chris ambil nih dari perjalanan kamu keliling Indonesia? Oh, I think ada banyak saya bisa belajar dari orang Indonesia. Yang pertama, orang Indonesia lebih sabar dari more patient dari orang Eropa atau Amerika. Kami sedikit lebih stres, you know. Oh, we do this, we do that. But Indonesian mentality lebih santai, ya, dan juga lebih sopan, you know. Kalau saya ketemu orang Indonesia di perjalanan saya, mereka selalu bilang, oh halo, apa kabar? Mau kopi, mau makan. In my country, we don't do like this. If we see stranger, we keep driving, you know. We don't say, oh, mau ngopi. So many things to learn. I can learn from Indonesians. In my opinion, Indonesia is the most accepting people in the world, you know. Even here, we say Bhinneka Tunggal Ika, ya. Yes. You know, we are so different, so many culture, banyak beda bahasa, tapi kami seperti satu ya. Dipersatukan oleh bahasa Indonesia, dipersatukan oleh negara Indonesia ini, walaupun berbeda suku, agama, itu tetap menjadi satu ya dalam Bhinneka Tunggal Ika ini. Nah, kemudian Chris, dari perjalanan Chris ini selama beberapa waktu ke belakang ya, dan akan terus berlangsung juga eksplorasi Indonesianya, apa sih sebenarnya campaign yang ingin Chris sampaikan kepada orang-orang yang menonton YouTube-nya Chris ataupun follower kamu di Instagram, media sosial? Jadi seperti the biggest challenge ya, apa yang paling gimana? What message that you want to spread to people who watch your YouTube or your follower? Jadi my message untuk orang Indonesia nonton video saya ya, jangan lupa keliling Indonesia, karena kami selalu, we don't always appreciate what we have in our own garden. To make resemblance, you know, we always look what is in the neighbor's garden, you know. Ada banyak orang Indonesia mau keliling ke Malaysia, Singapura, Eropa, Amerika, tapi prefer untuk ke luar negeri daripada ke Indonesianya dulu nih. Tapi jangan lupa keliling Indonesia dulu ya, karena Indonesia besar sekali. Yes. Dan beda if you go to Sumatera atau Papua atau Lombok, so different. No, tapi lebih murah juga. Keliling inside of Indonesia ya. So this is my message. Dan juga I want to say, setiap hari saya keliling pakai motor and I see many people, right? Mereka
pakai motor tidak pakai helm. Mereka pakai sandal dan ada banyak anak motor ya, mereka cepatan sekali tidak bawa proteksi. So one of my mission also to help remind people, jangan lupa pakai helm, jangan lupa, bahaya sekali kalau hanya pakai sandal ya, pakai shorts, you know. Jadi kalau mau pakai motor, mau touring, mau bawa anak, jangan lupa pakai helm. Peralatan safety pakai ya. Helm. Safety. Oke. Safety dulu. Betul sekali. Nah, sebelum kita lanjut lagi, ya, kita harus jeda terlebih dahulu. We are commercial break again. Oke. Ojo lali ya. Iya, ojo lali. Dan untuk saudara yang ingin mendengarkan kami secara utuh dapat mendengarkan lewat podcast kbrprime.id juga ya. Pilih Ruang Publik. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR. What's up guys and welcome back to the channel. My name is Christian Hansen. Right now I'm in Banda Aceh. But I've received so many comments saying, Chris, be careful, Banda Aceh is not safe. But I refuse to believe this. So in this episode, to prove it to you guys, I've invited my mother and her husband John all the way from Denmark. And together we're gonna explore Banda Aceh. Selamat datang di Banda Aceh. I really afraid because they didn't say tsunami. Just say the wave coming. A new videotape from Indonesia for the first time shows the devastating tsunami as it barreled through Aceh province 2 weeks ago. Ikke at vi ikke har det godt derhjemme, men det er jo farligt. Og det er det. I had had an incredible stay in Takiong, but it was time to continue the journey. So I drove through the beautiful mountains of the Nagan Raya Regency on a course for the coastal city of Meolabo. The roads were just perfect, and Toranga was loving it, despite a bit of rain which made it a bit unsafe in terms of visibility. But luckily all my bags are waterproof, so I had nothing to worry about on that part. The trip from Takiong to Banda Aceh is far, so I stayed one night in Meolabo, the capital of the West Aceh Regency. Meolabo was one of the cities that got hit the hardest by the tsunami in 2004. But I'll tell you more about that later. Good morning guys, it is another beautiful day here in Indonesia, and this morning I am in the West Aceh Regency. I left Meolabo 9 o'clock this morning, and today I will be driving all along the west coast on the US 8 highway all the way towards Banda Aceh. After the tsunami in Aceh in 2004, the American government went in and supported, and they supported with enough funds to build this massive coastal road. So according to my buddy Aaron MV, it's supposed to be a super easy, chill ride, 6th gear all the way to Banda Aceh. So I'm super stoked about that, because yesterday there was a lot of mountain roads. So yeah, let's make our way up the coastline and let's see what we find. You know, it's so difficult to document on camera the feeling you get when you see a view like this, or even just showing you guys the view on video. It's not the same. That's why I urge you guys, when you see some of my videos and you're like, oh, I would love to go there, then do it at some time. Put it down on a list, start saving up for it, whatever, because it's even more amazing to see it with your own two eyes. Let me give you a quick preview here. There are quite a lot of cows on these roads, so be careful if you drive here. But besides that, this is a great example of just how long and how smooth the roads really are here. I stayed a few nights in an area called Lok Nga at a homestay called Yudi's Place to do some editing. The staff's son Dimas was very interested in my suit, and I tried my best to explain him why I wore just that. The beaches at Lok Nga are just amazing, and there are very few tourists there. But as much as I wanted to stay longer,
it was time to continue the journey towards Banda Aceh. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Ya, tidak terasa kita sudah memasuki bagian akhir Ruang Publik KBR bersama Christian Hansen yang adalah seorang YouTuber, dan juga kita masih membahas tema berkendara sambil melihat kekayaan Indonesia. Kami mengingatkan bahwa Ruang Publik KBR ini, saudara, bisa disimak di 100 radio jaringan KBR yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. Dan untuk Anda yang berada di kota Jakarta dapat mendengarkan kami di 104,2 MS3 FM. Atau live streaming via website kbr.id dan juga YouTube Berita KBR. Dan Anda juga bisa mendengarkan Ruang Publik secara utuh di platform podcast KBR ya, tentunya hanya di kbrprime.id. Nah, kita balik lagi ke Mas Chris ya. Kalau ngomong tentang tantangan nih, apa sih sebenarnya tantangan terbesar saat Mas Chris melakukan perjalanan keliling Indonesia dengan motor? Mungkin karena setiap hari saya keliling sendiri ya. Jadi waktu saya masih kerja di kantor, saya kerja dari hari Senin sampai hari Jumat ya, dari 8:30 sampai jam 5. Tapi sekarang waktu saya jadi YouTuber, saya masih bikin semua sendiri, belum ada tim. Jadi saya bikin planning untuk perjalanan, I do the riding, saya shooting, saya edit, saya harus ingat makan juga, tidur juga. Jadi saya kerja setiap hari. Sekarang saya mulai hari saya jam 5 pagi sampai jam 10 malam ya. Jadi Chris setiap hari tidur jam 10? Iya, setiap hari tidur teratur jam 10. Ya? Walaupun sibuk tapi jam bangun dan jam tidurnya Chris itu teratur sekali. Ya. Luar biasa. Saya selalu sibuk, tapi sekarang saya lebih senang dari waktu saya kerja di kantor. Karena saya my own boss ya, dan setiap hari saya bisa ketemu banyak orang baik. Jadi beda sekali. But this is also the biggest challenge, bikin semua sendiri. Ya, betul sekali ya. Kita berharapnya one day Chris bakal punya tim yang bisa bantu Chris dan bisa manage waktunya. Jadi selesai kerjanya jam 5 nih kayak kantoran, cuma jadi bos buat diri sendiri juga ya. Ya. Lalu kemudian nih, rekomendasi apa yang ingin Chris bagikan buat para pendengar kita? Misalnya tempat wisata atau tempat kuliner nih di Indonesia. Oh, ada banyak. What's your favorite food? Makanan favoritnya Chris apa sih? Saya suka makanan simple seperti I love singkong goreng, you know, and then with a little bit of cabai rawit, you know, singkong goreng, cabai rawit. Wow, enak sekali. I like Tahu that too. goreng, pisang goreng, anything you can goreng, I will eat it. Chris udah mulai ke Indonesiaan nih, doyana gorengan yang garing-garing ya Chris ya. Iya. Tapi hampir setiap hari saya makan nasi goreng, ayam goreng. But I think the most special thing I've ever eaten is waktu saya inap dengan suku Mentawai. Saya coba makan sagu worm. You know worm? Iya. It's like small. Oh yeah, worm. Kayak ulet gitu ya. Iya. Yeah, like, tapi bukan ulet ya. Bukan. Apa ya namanya? It's called worm, but it's like you take off the head, you put it in your mouth, it's still moving, you know, so you eat right away ya. Right away. Kamu nggak masak itu dulu ya, langsung aja. Wow. But ada banyak rekomendasi. Gunung Kerinci di Jambi, Padang is very beautiful city. Ada Masjid Raya, wah, so beautiful. Banda Aceh is amazing. Masih ada banyak orang sedikit takut untuk pergi ke Banda Aceh, tapi aman ya. Rekomendasi dari Chris, Banda Aceh, Padang itu yang bagus-bagus. Nah, nanti kita juga pengen kalau misalnya tahu tentang rekomendasi kuliner ataupun wisata bisa langsung saksikan channel YouTube Chris ya, karena di situ baik banget rekomendasi dari kamu ya. Banyak rekomendasi. Nah, kalau misalnya untuk tujuan selanjutnya nih Chris, sebelumnya kamu kemana dan setelah kita ngobrol ini tujuan kamu kemana lagi untuk destinasinya? Jadi besok saya mau kembali ke Balikpapan karena motor saya masih di Balikpapan ya. Sekarang saya masih keliling Kalimantan Timur
nanti saya mau keliling Kalimantan Utara, dan setelah saya sudah selesai keliling Kalimantan, saya mau lanjut ke Sulawesi atau Jawa. Saya belum tahu, mungkin Jawa dulu, mungkin Sulawesi dulu, tapi sekarang saya fokus untuk Kaltim ya, Balikpapan, Samarinda. Saya mau ke Derawan. Ya, Derawan ya, ke pantai ya. Excited banget. Excited banget loh gitu. Jangan lupa kalau misalnya kamu lagi naik motor, kendaraan gitu ya, untuk Titi DJ. Titi DJ. You know Titi DJ, right? I know, the famous singer. Yeah. No, but also artinya hati-hati di jalan. Yeah. Nah, but the TDJ comes from the famous singer, right? Yes. But now we say it as how do you call it? Bahasa gaul, right? Yeah, it's like bahasa gaul, slang language. TDJ. TDJ. Jadi Christian ini udah banyak belajar bahasa gaul juga ternyata ya. Luar biasa, karena di YouTube-nya pun dia seringkali menggunakan bahasa-bahasa gaul tersebut untuk bisa lebih engage lagi ya sama orang-orang yang nonton ya. Dan kemudian Chris, kamu punya komunitas nggak sih? Kan kamu punya banyak follower di your social media, and then subscriber di YouTube kamu, so many people. Apakah kamu punya komunitas khusus? Jadi saya bikin komunitas sendiri, namanya Orang Baik. Oke. Orang Baik itu seperti apa tuh? Apa yang dilakukan oleh komunitas tersebut? Jadi saya pikir, saya sekarang tinggal di Indonesia ya setiap hari, tapi as foreigner kami harus remember that kami guest, we are still visitor here. Jadi saya pikir it's our responsibility as foreigners also to tidak hanya tinggal di sini and enjoy cheaper food, cheaper rent, tapi kami harus remember to also make a difference while we're here. Jadi saya mulai komunitas saya namanya Orang Baik, dan setiap bulan mereka support channel saya dengan sedikit duit, mungkin 10.000, 20.000, kadang-kadang 50.000. Dan waktu saya when I'm traveling, kadang-kadang saya ketemu pasti orang baik, tapi mungkin dia sakit atau mungkin he had to close his business, seperti itu. Dan kami punya small fund, jadi kami bisa support sedikit. Sometimes it's just the tour guide, because tourism still not fully back to normal yet. So if I can go on big tour, we support the tour guide, right? Dan setiap bulan, because kids are very important for me. Yes. I have two small nieces, Elvira dan Nola. Elvira dan Nola. Yeah. Oke, keponakan kamu ya. Keponakan saya. And I want to make a difference as well for the children in Indonesia. Jadi setiap bulan kami bikin donasi ke UNICEF Indonesia. Setiap bulan dari komunitas Orang Baik itu. Nah, jadi pendengar, komunitas Orang Baik ini adalah suatu komunitas yang dimana dana yang terkumpul, baik itu 10.000, 20.000 atau berapapun ya, nanti dikumpulkan. Bisa juga ketika Chris traveling, dia bisa berbagi ke tour guide yang ada di lokal ya, di tempat-tempat yang kamu kunjungi seperti itu. Bahkan mereka juga menyumbangkan untuk UNICEF setiap bulannya. Nah, ayo kalau misalnya teman-teman mau gabung di komunitas Orang Baik ini, langsung aja sambangi ya, kunjungin YouTube-nya, channel YouTube-nya dari Christian Hansen ini. Nah, sebelum kita closing nih Chris, kita mau dengar pesan yang ingin Chris sampaikan buat masyarakat Indonesia yang mendengarkan kita saat ini. Jadi jangan lupa keliling Indonesia dulu ya. Pertama itu, jangan lupa keliling Indonesia. Jangan lupa pakai helm kalau mau keliling ya. Jangan lupa kalau naik motor ya, pakai helm. Jangan pakai topi doang nih ya. Mohon maaf, itu kurang safety. Betul. Dan lastly, when I travel, Indonesians are always so polite to me. Always smiling, always helping me. Jangan lupa when you meet me and you think, oh Chris, remember to treat your fellow Indonesian the same way. As well, yeah. Because we are, I cannot say I'm not Indonesian. I feel Indonesian, but we are like one big family under red and white, and so
don't forget to be as fantastic as you are to me, to all your fellow Indonesians ya. Oke, jadi pesannya Chris untuk kita semua yang mendengarkan, pertama jangan lupa keliling Indonesia. Tapi sebelum itu kita harus nabung juga, Chris nih ya. Jangan gak ada duit terus tiba-tiba keliling Indonesia, itu pertama. Kedua, kalau misalnya kalian mau naik motor, berkendara, itu harus safety first. Pastikan kalian pakai semua perlengkapan aman ya di perjalanan. Dan yang ketiga, perlakukanlah sesama kita manusia, sesama bangsa Indonesia dengan baik, dengan welcome, sama seperti ketika kita menyambut orang asing, seperti itu ya Chris ya. Betul. Terima kasih sekali Chris untuk waktunya. Senang sekali bisa ngobrol sama Chris di Ruang Publik pada hari ini. Oke Chris, terima kasih untuk waktunya sudah gabung di Ruang Publik. Tapi sebelumnya apa yang mau kamu sampaikan nih, terakhir banget? Oh iya, jadi guys, ojo lali ya, jangan lupa like, comment, dan subrek. Subrek ya kalau bahasa Inggris. Saya selalu bilang subrek karena waktu saya pergi ke kampung mereka tidak bisa bilang subscribe, mereka bilang subrek. Subrek, jangan lupa subrek untuk YouTube channelnya Christian. Kasih tahu namanya Christian Hansen. Christian Hansen, dan dia juga punya Instagram ya. Instagramnya boleh dikasih tahu juga? The Christian Hansen. The Christian Hansen. Hansen. Pakai THE ya di depannya ya. Iya. Oke, jangan lupa kalau misalnya mau DM tempat-tempat yang menarik atau one day satu hari ketemu sama Chris di jalan, disapa ya, diajak foto. Jangan lupa ya, dan jangan malu. Iya. Terima kasih sekali lagi Chris. Sama-sama ya Kak. Dan saudara, karena waktu kita sudah habis, kita sampai di akhir Ruang Publik pada hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Debara undur diri. Salam. Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.